Oh ya mas, tadi pagi si Dede badannya panas. Aku mau nelpon kamu, tapi aku takut ganggu kamu kerja. Terus gimana sekarang? Kamu tuh nggak usah mikir kayak gitu deh. Aku ini suami kamu, jadi jangan suka nggak enak begitu. Kan aku nggak bisa lihat Dede setiap hari. Kalau ada apa-apa sama Dede, ya aturan kamu langsung ngasih tahu aku. Iya mas, maaf. Sekarang sih udah nggak apa-apa. Tuh, lagi tidur kok. Kalau ada apa-apa lagi kasih tahu aku ya. Jangan sungkan, aku pasti langsung datang. Apalagi soal Dede, kapanpun itu aku langsung ke sini. Aduh, ini radio kenapa lagi sih? Rusak terus ih. Kenapa mas? Radio kesukaan kamu rusak lagi? Iya nih, heran aku rusak mulu. Aku bosen deh benerinnya. Ya kenapa nggak dibawa ke tukang radionya aja mas? Dulu tuh radio ini paling mahal pas zamannya bu. Aku takut kalau bawa radio ke tukang radio. Yang ada dia malah ganti yang asli. Kamu tungguin aja mas. Aku mana ada waktu buat nungguin kayak gitu. Heran aku, padahal radio ini jarang banget kita pakai kan. Cuma ditaruh aja, tapi bisa-bisanya rusak terus. Mungkin karena nggak dipakai mas, jadi rusak. Namanya radio tua, kalau dia dipakai terus takutnya meledak. Hehehe. Ya nggak mungkin tiba-tiba meledak dong mas. Aku mau masuk dulu ya. Mas, kamu nanti nggak lembur kan? Mau aku masakin apa nanti mas? Gak usah, ini aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Ya udah, aku berangkat ya. Ya ampun Mas Bagas, kadang baik, kadang nggak bisa ngomong. Kenapa ya suka berubah gitu? Tapi nggak apa-apa deh, dia pasti ke cewek lain juga dingin, nggak banyak ngomong. Emang tipe cowok kayak Mas Dimas ini yang setia sama pasangannya. Aduh, ini tasnya Mas Bagas, segala ketinggalan lagi. Nota penginapan, buat apa? Perasaan selama ini Mas Bagas di rumah terus kok, nggak pernah nginep-nginep di luar. Udah ini notanya aku simpen dulu. Kemana ya Mas Bagas? Dia nggak pernah pulang telat begini deh. Ah, bikin orang khawatir aja nih. Biasanya kalau pulang telat selalu ngabarin. Kok ini mah enggak ya? Kamu ngapain berdiri begitu? Aku nungguin kamu. Oh, Lah iya, cuma doang. terus apa? Kamu jutek banget sih. Kenapa? Kan aku mah orangnya kayak begini. Nggak selalu loh Mas. Nggak selalu gimana maksudnya? Iya, kadang nanti ngomong banyak, nanti suka nggak ngomong. Kamu kenapa sih suka gitu? Ya nggak apa-apa, kan aku mah emang begini kan. Udah aku bilang, masa aku harus bilang berkali-kali sih? Ya enggak, kadang aku suka mikir aja, apa aku salah ya? Enggak, kamu nggak salah kok. Aku yang emang lagi malas ngomong aja. Apa aku tanya aja ya tentang nota itu? Tapi bisa aja dia sama temen-temen kantornya udah lama. Lagian nota itu juga udah lusuh banget kayaknya, kayak udah lama. Kenapa kamu diem aja? Lagi mikirin apa? Enggak kok Mas, aku nggak mikirin apa-apa. Ya udah, aku mau istirahat dulu deh. Ya udah. Semoga ini cuma prasangka buruk aku aja ya. Mas, kamu potong rambut? Gimana, bagus kan? Kan belum waktunya kamu potong rambut, Mas. Ya nggak apa-apa dong, aku pengen cukur aja, biar kelihatan rapi. Ya tumben aja biasanya juga ngajak aku. Sekalian pulang kerja aku. Ya udah. Nah kan gak biasanya dia begitu. Heran aku, ada aja hal yang bikin aku curiga. Aku mau makan di rumah teman aku ya. Aku ikut ya. Nggak usah, sebentar doang kok. Lagi juga kamu belum ngapa-ngapain. Aku cepet kok Mas, kalau cuma siap-siap mah aku udah dandan. Udah nggak usah, kamu tunggu di rumah aja ya. Ya udah deh. Ini aku bawain kamu makan. Kamu udah makan belum? Belum, pas banget kamu bawain makanan. Kamu susah nggak ngurusi Dede sendirian? Enggak kok, belum kerasa susahnya. Kenapa? Kamu mau bantuin? Iya, kalau kamu ngerasa susah, nanti aku sering datang ke sini deh. Emang boleh sama istri kamu, nanti malah dicurigai loh. Iya sih, nanti aku curi-curi deh. Aku cari alasannya gimana ya? Jangan deh mas, aku takut kena masalah. Udah, gak apa-apa. Nanti kalau aku kesusahan ngurusi Dede, aku baru kontak kamu ya. Tapi kamu harus siap kapanpun aku butuh ya. Tenang aja kalau itu, aku bakal siap siaga. Kan aku sama Rima mah belum punya anak, jadi waktuku masih bebas. Iya, untung kamu sama Rima belum punya anak ya. Jadi fokus kamu gak terbagi dua. Iya, kamu gak usah khawatir ya. Oh ya mas, tadi pagi si Dede badannya panas. Aku mau nelpon kamu, tapi aku takut ganggu kamu kerja.
Terus gimana sekarang? Kamu tuh nggak usah mikir kayak gitu deh. Aku ini suami kamu, jadi jangan suka nggak enak begitu. Kan aku nggak bisa lihat Dede setiap hari. Kalau ada apa-apa sama Dede, ya aturan kamu langsung ngasih tahu aku. Iya mas, maaf. Sekarang sih udah nggak apa-apa. Tuh, lagi tidur kok. Kalau ada apa-apa lagi kasih tahu aku ya. Jangan sungkan, aku pasti langsung datang. Apalagi soal Dede, kapanpun itu aku langsung ke sini. Tapi nanti kalau tengah malam aku telepon kamu gimana? Ya nggak gimana-gimana, aku langsung ke sini. Tapi aku takut istri kamu yang angkat. Enggak kok, HP-nya aku taruh di pinggir aku nanti. Ya udah iya mas, tapi janji kamu langsung angkat ya. Aku pulang dulu ya, udah malam juga. Iya mas. Begini banget ya kalau jadi istri kedua, apa-apa selalu disembunyikan, nggak pernah diajak keluar. Kalau Mas Bagas kesini juga cuma sebentar doang, habis itu pulang lagi. Aku juga pengen kayak istri-istri yang lain, yang suaminya di rumah terus, yang bisa bangun rumah tangga seutuhnya. Ya apa boleh buat, udah nasib aku begini. Yang penting ada yang bisa biayain si Dede sama aku aja dulu deh. Aku kok kepikiran anak aku terus ya? Gimana keadaannya sekarang? Apa aku bawa ke rumah sakit dulu ya? Mas, kamu ngomong sama siapa? Enggak kok, aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku lagi kepikiran kerjaan aja. Kenapa mas? Ada masalah? Enggak sih, cuma ada yang belum aku selesain sih. Loh, terus gimana mas? Ya ini aku lagi mikirin gimana. Ya udah, kamu mau balik lagi ke kantor. Iya kayaknya deh. Mas Bagas, si Dede panasnya tinggi lagi mas. Apa? Iya, aku langsung ke sana ya. Cepet ya mas. Iya, kamu sabar ya. Mas, siapa mas? Kok Mas Bagas ngomongnya manis banget ya? Siapa yang nelpon ya? Aku harus ikutin Mas Bagas nih. Terus gimana ya dok sama anak saya? Ini panas biasa aja pak. Biasa, anak bayi kalau mau gede emang begitu pak. Jadi jangan terlalu khawatir. Alhamdulillah, saya udah takut kenapa-napa aja. Anak pertama ya pak? Iya dok, anak pertama. Iya, biasanya yang baru punya anak emang begitu. Tapi ini hal yang biasa terjadi pada bayi pak, ketika masa pertumbuhannya pak. Tapi ada bagusnya ibu sama bapak jangan panik ya. Kalau ada kejadian ini terjadi lagi, banyak cara-cara yang bisa langsung ibu sama bapak lakuin kok. Kayak coba dikasih kompres air dingin aja. Oh, air dingin ya dok? Sebenarnya nggak apa-apa sih bu, kalau air hangat juga. Tapi kalau mau cepet turun ya pakai air dingin. Kemarin saya kasih air hangat dok, 3 hari nggak turun-turun, makanya saya lumayan panik. Ya udah, berarti nextnya ibu coba kasih air dingin aja ya. Iya dok, makasih banyak ya. Iya, sama-sama ya bu, semoga dedenya cepet sembuh ya. Iya dok, amin. Kamu makan yang banyak ya malam ini? Tumben mas, kamu ngajak aku makan di luar. Biasanya kamu cuma bawain aku makan aja dari luar. Iya, kasihan kamu. Pasti udah capek banget ngurus Dede sendirian. Aku kan jarang nemenin kamu. Baru aja aku kemarin mikir kalau aku tuh pengen juga kayak istri-istri yang lain, diajak sama suaminya jalan-jalan. Sekarang kamu ngajak aku jalan-jalan. Makasih ya mas. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku lebih sayang sama kamu ketimbang Rima. Karena kamu udah ngasih aku keturunan. Aku merasa aku tuh beneran jadi seorang suami berkat kamu. Kamu gak boleh gitu mas, di posisi aku gak gampang soalnya aku juga takut ketahuan sama Mbak Rima. Kamu harus paham posisi aku ya mas. Iya, aku sempat kepikiran buat ninggalin Rima, tapi aku juga gak punya alasan buat ninggalin dia. Jangan gegabah ya mas, kamu harus pikirin baik-baik apa keputusan itu benar atau enggak. Tapi menurut aku jangan dulu deh mas, aku belum siap terima resikonya. Kan ada aku yang bakal jagain kamu dari dia. Atau enggak kamu coba bilang baik-baik deh mas sama Mbak Rima. Kalau emang keputusan kamu bulat untuk pisah sama Mbak Rima, ya udah. Yang penting setelah itu nggak ada dendam di antara kita. Karena aku sadar mas, posisi aku ini juga salah. Makasih ya selama ini kamu udah ngertiin aku. Aku jadi tenang deh. Iya mas, sama-sama. Karena ini semua dibangun dari kebohongan. Kita harus hati-hati mas. Iya Sopi, nanti aku coba buat bilang sama Rima ya. Mudah-mudahan dia bisa ngerti. Kalau kamu berharap dia bisa ngerti sih kayaknya susah mas. Dia pasti kecewa banget. Dia pasti bakal benci banget sama aku. Pasti itu mah. Iya sih, aku paham. Aku juga harusnya dari awal ngomong ini sama Rima. Karena aku sama Rima udah mau 5 tahun. Kita belum dikaruniai anak. Ya udah mas, lanjut makan dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Kok Mas Bagas nggak pulang ya? Mas Bagas kemana ya? Aku khawatir banget deh. Aku takut dia kenapa-napa. HP-nya juga nggak bisa dihubungin, nggak kayak biasanya. Mas Bagas akhir-akhir ini emang aneh banget deh.
Mas, kamu nggak kenapa-napa kan? Kamu kok semalam nggak pulang sih? Kamu kemana, Mas? Kamu bisa diam dulu nggak? Aku capek. Jawab dulu pertanyaan aku, Mas. Kamu kemana? Sama siapa? Kemarin kamu langsung buru-buru pergi gitu, Mas. Kenapa? Kamu nggak macam-macam di luar sana kan? Gak biasanya kamu nggak pulang, Mas. Kamu tidur di mana, Mas? Kayaknya Rima udah mulai curiga deh sama aku. Rima kelihatannya khawatir banget sama aku. Apa aku jujur aja sekarang? Tapi aku juga nggak tega. Semalaman pasti dia kepikiran aku di mana. Aku sama siapa? Nggak mungkin kalau sekarang aku harus jujur sama dia. Mas, kamu kenapa diem aja? Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan aku, Mas? Mas, yang paling penting kamu nggak apa-apa, Mas. Aku cuma khawatir kamu kenapa-napa aja kok. Soalnya HP kamu juga nggak bisa dihubungin, Mas. Enggak, aku gak kenapa-napa kok. Aku baik-baik aja. Semalam aku tidur di kantor karena udah malam banget. Kalau aku pulang, aku takut kena begal. Maaf gak ngabarin kamu ya, ponsel aku juga mati. Iya, alhamdulillah, Mas. Kalau gitu, sayang aku nggak punya nomor telepon kantor, jadi nggak bisa ngehubungin ke situ. Kenapa kamu khawatir banget? Ya karena kamu suami aku, Mas. Pastilah aku khawatir. Aku cuma takut kamu kenapa-napa doang, Mas. Udah, tunggu. Kamu pasti belum makan kan? Aku bikin roti ya. Terus kamu makan, abis itu istirahat. Kamu pasti capek banget kan? Tunggu sebentar ya. Kok aku sedih ya lihat Rima khawatir sama aku kayak begitu. Apa aku keterlaluan sama Rima? Soal Shopee nanti aja deh. Aku takut Rima kenapa-napa. Kasihan Rima, aku nggak tega banget liatnya. Mas, ini rotinya udah jadi. Sini sarapan, abis itu mandi, Mas. Iya Rima. Kok feeling aku nggak enak ya sama rumah ini? Ada apa ya? Rasanya aku pengen tahu banget. Hah? Itu mobilnya Mas Bagas ya? Mas Bagas? Sama siapa dia? Awas itu, nanti sepatunya si Dede jatuh loh, nanti kotor. Giliran sama anaknya aja perhatian, giliran sama istrinya boro-boro. Istri, Dede, Mas Bagas punya keluarga lain selain aku. Mas Bagas sudah punya anak juga. Kok Mas Bagas tega banget sih ngelakuin ini sama aku? Mas, Rima, Shopee, kamu masuk dulu ya. apa-apaan ini semua, Mas? Apa maksudnya Dede sama istri? Siapa dia, Mas? Tenang Rima, aku jelasin ini pelan-pelan ya, biar kamu nggak salah paham. Apa yang mau kamu jelasin lagi, Mas? Semuanya udah jelas. Kamu selingkuh sampai punya anak, Mas. Kamu jahat banget, Mas. Rima, aku punya alasannya. Kenapa sampai bisa aku ngelakuin semua ini sama kamu, Rima? Apa, Mas? Kenapa? Rima, kita udah nikah selama 5 tahun lebih, tapi kita belum dikaruniai anak. Kan kita udah pernah bahas ini, Mas. Dan kamu bilang gak ada masalah. Terus ini semua, Mas? Aku juga mau jadi laki-laki seutuhnya. Aku udah mau ngomong ini sama kamu berkali-kali aku pikirin. Ternyata aku yang nggak tega sama kamu. Gak tega kenapa, Mas? Nggak tega takut kamu kepikiran akan hal itu. Ya harus kita pikirin baik-baik. Harus kita rencanain dengan matang, Mas. Sedangkan sama Shopee aku nggak butuh waktu lama. Aku langsung dikaruniai anak. Mas, sakit sekali rasanya, Mas. Kamu tega ngelakuin ini semua sama aku. Kamu jahat banget, Mas. Maafin aku Rima, aku harus ngelakuin ini sama kamu. Udah berapa lama kamu sama Sofi, Mas? Udah mau 3 tahun. Kamu 3 tahun sama Sofi, Mas. Kamu 5 tahun sama aku. Kamu cuma bisa setia 2 tahun. Mas, tinggalin aku aja. Silahkan kamu sama Sofi, Mas. Aku nggak apa-apa. Insya Allah aku nggak apa-apa, Mas. Aku nggak mau ninggalin kamu Rima. Aku sayang sama kamu. Aku nggak bisa kalau gak sama kamu. Kenapa nggak bisa? Selama ini di rumah juga nggak pernah ngobrol sama sekali sama aku, Mas. Kamu di rumah jadi pendiem. Aku kira emang aku ada salah sama kamu. Ternyata aku udah bukan lagi rumah kamu, Mas. Kamu udah punya rumah yang bikin kamu nyaman. Dan di rumah itu sudah lengkap isinya. Kasih aku kesempatan 1 kali lagi. Apa yang bisa kamu lakuin, Mas? Aku tinggalin Shopee demi kamu. Kita mulai dari awal lagi ya Rima. Kamu tega, Mas, ninggalin Sofi. Sedangkan kamu udah punya anak sama dia. Terus gimana nasib anaknya, Mas? Aku tetap biayain anaknya. Atau enggak kita yang ngurus anaknya. Kamu mau ya? Kamu nggak bisa seenaknya gitu, Mas. Kamu udah punya tanggung jawab sekarang. Bisa, aku yang ngatur semuanya ya. Aku pergi ya, Mas. Makasih buat semuanya. Semoga kamu hidup bahagia sama Sofia. Aku doain kamu terus ya, Mas. Aku sayang sama kamu, Mas. Rima, tunggu aku Rima. Aku nggak bisa kalau gak sama kamu. Udah beberapa hari ini aku di rumah. Sepi banget rasanya nggak ada Rima. Yang biasa Rima selalu nanya keadaan aku tiap hari. Tapi hari ini enggak. Hampa banget rasanya. Ternyata rumah ini hidup karena ada Rima. Aku minta maaf Rima. Permisi, paket. Paket atas nama Pak Bagas. Iya bener Pak, makasih ya Pak.
Hah? Dari pengadilan? Rima beneran mau pisah sama aku? Rima gak ngasih aku kesempatan sekali lagi? Enggak. Aku harus ngomong baik-baik sama Rima. Aku gak mau kehilangan Rima. Aku sayang banget sama Rima. Ternyata selama ini duniaku hanya Rima. Aku bodoh telah mengikuti nafsu sesaatku. Aku gak mau kalau kehilangan Rima. Maafin aku Rima. Aku harus susul Rima. Kamu udah yakin sama keputusan kamu, Rim? Sudah Bu, insya Allah. Kenapa waktu Bagas punya rencana buat ninggalin cewek itu kamu gak mau? Bu, Mas Bagas sama perempuan itu udah punya anak, Bu. Aku nggak mungkin egois buat nyuruh Mas Bagas ninggalin perempuan itu. Impian dia sama Mas Bagas pasti lebih besar dari impian aku, Bu. Dan aku nggak boleh bunuh impian mereka yang di dalamnya udah direncanakan baik-baik untuk masa depan anaknya, Bu. Masya Allah, kamu baik banget, nak. Ibu gak pernah kepikiran sampai sejauh itu. Ini mungkin salah Rima, Bu, belum bisa ngasih keturunan buat Mas Bagas. Enggak, ini bukan salah kamu. Bagas aja yang gak pernah sabar buat nungguin itu. Mungkin waktu nikah sama Rima, Mas Bagas udah ada rencana untuk cepat memiliki anak, Bu. Tapi takdir berkata lain. 2 tahun Mas Bagas nunggu itu, tapi Rima belum bisa kasih keturunan untuk Mas Bagas, Bu. Semoga pilihan kamu tepat ya, Rima. Iya, Bu, amin. Bagas? Apa-apaan ini maksudnya Rima? Udah jelas ya Mas Bagas, aku mau cerai sama kamu. Kenapa? Kenapa kata kamu? Setelah apa yang kamu lakuin selama ini sama aku, Mas? 3 tahun, Mas. 3 tahun. Kamu nodai pernikahan kita yang suci ini, Mas. Aku minta sekali aja. Kamu kasih aku kesempatan, Rim. Selama ini aku gak pernah macem-macem, Rim. Makasih untuk itu, Mas. Tapi kenapa harus ada orang ketiga, Mas? Kenapa kamu hadiri orang ketiga, Mas? Maafin aku, Rim. Aku hilap. 3 tahun, Mas. 3 tahun. Masih bisa kamu ngomong hilaf? Gila kamu ya, Mas. Kasih aku kesempatan, Rim. Sekali lagi ya. Sudahlah, Nak Bagas, biar Rima yang ngalah aja. Silahkan kamu bangun rumah tangga dengan perempuan itu. Kamu bangun semaumu tanpa ada Rima di dalamnya. Aku maunya sama Rima, Bu. Aku gak mau sama dia. Gak mau gimana? Orang kalian udah punya anak kok. Baru sekarang bilang gak maunya. Anak kalian udah gede, udah umur 3 tahun. Kalian nyaman, pasti ngejalanin ini semua kan? Enggak, Bu. Enggak sama sekali. Udah, Mas, aku nggak mau denger apa-apa lagi. Kamu silahkan pergi ya, Mas. Jangan temuin aku di kebetulan manapun, Mas. Kasih aku kesempatan sekali lagi, Rima. Udah Bagas, udah pergi sekarang atau ibu teriak maling ya. Bu, Bagas mohon. Pergi, Nak, pergi. Sopi, maafin aku baru kesini. Mas Bagas, kamu habis dari rumahnya Mbak Rima ya? Iya, Sopi. Terus gimana, Mas? Rima menceraikan aku, Sob. Kasian ya Mbak Rima. Oh ya Mas, aku juga mau pisah sama kamu. Hah? Kenapa kamu jadi ikut-ikutan mau pisah sama aku? Aku gak mau hidup dalam bayang-bayang bersalahku terhadap Mbak Rima. Jadi biar adil kita bisa juga ya Mas. Maafin aku dan doain aku supaya aku bisa membesarkan Dede sendirian. Aduh, kok jadi gini sih? Kenapa semuanya jadi pergi ninggalin aku? Ayo kita hidup seperti apa yang kita mau. Kita kan udah pernah ngomong gini sebelumnya, Sopi. Dan aku juga udah pisah sama Rima. Ayo kita mulai semuanya dari awal lagi. Kita tata rumah tangga kita sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya tuh seperti apa Mas? Seperti yang dulu kita pernah bicarakan. Kamu menjadi istriku seutuhnya, tanpa harus ada yang disembunyikan lagi. Tapi Mas, kamu coba bayangin kalau kamu ada di posisi Mbak Rima. Kita bangun kehidupan yang baru dan bahagia, sedangkan Mbak Rima hidup dengan rasa trauma seumur hidupnya. Tapi Rima yang menyuruh aku untuk hidup bersama kamu, karena Rima tahu kalau kita sudah punya Dede. Harusnya kamu dari situ paham bahwa keberadaan aku dan Dede adalah luka bagi Mbak Rima. Bukan itu, Rima mau aku bertanggung jawab sama anak kita. Rima mau aku bertanggung jawab sama anak kita. Makanya dia merelakan pernikahan aku sama dia demi kamu dan anak kita. Tapi maaf Mas, aku gak bisa bahagia di atas penderitaan perempuan lain. Coba kamu jangan egois. Tolong pikirkan masa depan anak kita. Sudah aku pikirkan baik-baik Mas, dan ternyata aku lebih baik sendirian membesarkan anak kita. Kamu mau dapat penghasilan dari mana? Sedangkan selama ini penghasilan kamu cuma dari aku. Perempuan mah gampang, nyari kerjanya juga gampang Mas. Rezeki sudah ada yang ngatur. Maaf Mas, aku harus masuk dulu. Kamu silakan pergi dari sini Mas. Sopi tunggu, aku belum selesai ngomong. Yang berharga memang terlihat setelah kepergiannya.